Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan persiapan pengadaan barang jasa di desa melalui penyedia oleh Kasih Kaur. Sebagai referensi, satu Peraturan Bupati Cilacap nomor 97 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa. Kedua, LKPP Buku Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Desa, terbitan tahun 2021. Sebagai gambaran umum, kita mulai dari definisi. Pengadaan barang jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia barang jasa. Definisi swakelola, cara memperoleh barang jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan atau masyarakat setempat. Penyedia definisinya badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang jasa. Sedangkan definisi tim pelaksana kegiatan atau TPK, tim yang membantu Kasih Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasih Kaur. Pelaksana kegiatan anggaran terdiri dari Kaur Umum dan Perencanaan, 2 Kasih Pemerintahan, 3 Kasih Kesejahteraan, 4 Kasih Pelayanan. Tahapan penyelenggaraan pengadaan barang jasa di desa meliputi 1 perencanaan, 2 persiapan, 3 pelaksanaan, 4 pelaporan dan serah terima. Persiapan di sini oleh Kasih Kaur. Terkait persiapan, Kasih Kaur menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada tim pelaksana kegiatan atau TPK untuk dilakukan pengadaan. Masih terkait persiapan, Kasih Kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran atau disingkat DPA yang terdiri dari waktu pelaksanaan pekerjaan, gambar rencana kerja apabila diperlukan, ini biasanya terkait dengan infrastruktur, kemudian kerangka acuan kerja KAK, spesifikasi teknis apabila diperlukan, daftar kuantitas dan harga apabila diperlukan. Kemudian harga perkiraan sendiri atau HPS. Kemudian rancangan surat perjanjian. Penjelasan terkait dengan harga perkiraan sendiri atau HPS. HPS ditetapkan oleh Kasih atau Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui penyedia yang dihitung dengan cara 1. Merujuk atau menggunakan harga pasar. 2. Memperhitungkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan 3. Memperhitungkan biaya angkut jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut. Kasih Kaur dalam menentukan harga pasar yang akan digunakan atau dirujuk untuk menetapkan HPS dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut. A. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang jasa di desa setempat dan atau desa sekitar lainnya menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia. B. Dalam hal barang jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di desa setempat, maka Kasih Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar lainnya. C. Dalam hal terdapat satu penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan penyedia tersebut. D. Dalam hal terdapat lebih dari satu penyedia, maka harga pasar adalah 1. Harga yang paling banyak ditemukan, atau 2. Harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Harga perkiraan sendiri atau HPS dan rencana anggaran biaya RAP pada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. 1. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAP pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAP pada DPA. 2. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAP pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan kasih kaur melapor kepada kepala desa. Penjelasan terkait rancangan surat perjanjian. Rancangan surat perjanjian digunakan apabila bukti transaksi pengadaan tidak cukup atau tidak dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota, dan kwitansi. Kita perhatikan pada kalimat awal, yaitu kasih kaur menyusun dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Ya. Apa yang dimaksud dengan DPA? DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa. Terdiri atas 1. Rencana kegiatan dan anggaran RKA desa. 2. Rencana kerja kegiatan RKK desa. Dan 3. Rencana anggaran biaya. Jadi ada 3 komponen. Pastikan DPA sudah disusun. Dari dokumen persiapan ini, bagaimana formatnya atau formnya? Format pertama yaitu tentang format waktu pelaksanaan pekerjaan. Waktu pelaksanaan pekerjaan, nama pekerjaan atau kegiatan, pengadaan bahan atau material, pembangunan jalan rapat beton RT 1 RW 5, Dusun Damai. Perlu diketahui bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan ini konsentrasinya atau fokusnya pada pengadaan barangnya atau materialnya, bukan pada konteks pengecorannya. Kemudian tim pelaksana kegiatan, Ketua Joni, Sekretaris Doni, anggota Boni, waktu pelaksanaan pekerjaan jumlah waktu yaitu 14 hari, 15 April sampai dengan 28 April 2024 dari pengumuman pengadaan hingga serah terima bahan atau material dari penyedia ke TPK. Yang tanda tangan adalah kepala seksi atau kepala urusan desa setempat. Penjelasan terkait nama pekerjaan atau kegiatan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA penjabaran APB Desa tahun 2024 atau tahun berjalan yang mengacu pada RPJM dan RKP Desa terkait. Nama TPK berdasarkan surat keputusan Kepala Desa. Cek pada dokumen perencanaan desa yaitu RKP Desa apakah perlu ada TPK atau tidak. Sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Pastikan TPK sudah ada atau sudah dibuatkan surat keputusan kepala desa terkait atau sebagai TPK. Kemudian sinkronkan, yaitu waktu pelaksanaan pekerjaan ini sinkronkan dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, rencana kegiatan dan anggaran RKA, dan rencana kerja kegiatan RKK desa. Perlu diingat bahwa waktu pelaksanaan ini itu di luar konteks jadwal atau schedule pengecorannya. Jadi kalau ini di sini konsentrasinya di PPJ-nya, maka nanti ada di luar ini ada waktu atau jadwal terkait jadwal pengecorannya. Kalau ingin membahas tentang jadwal secara keseluruhan, itu di format yang berbeda. Kemudian ada format gambar rencana kerja
apabila diperlukan. Ini tentu kaitannya dengan kegiatan infrastruktur. Contoh satu gambar rencana kerja. Di sini ada tanda tangan atau melibatkan dinas atau instansi. Format atau form yang melibatkan pihak luar pemerintah desa. Contoh biasanya terkait dengan validasi dengan dinas yang lain. Kemudian contoh kedua, itu ada form yang melibatkan masih pihak internal desa. Di sini ada tanda kasih, ada kepala desa ya. Di sini ada kosong. Itu misalkan desa melibatkan lembaga desa setempat, lembaga LKD di desa atau yang terkait dengannya. Kemudian poin C, kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis apabila diperlukan, daftar kuantitas dan harga apabila diperlukan. Ini bagaimana contoh formatnya. Kerangka acuan kerja, pertama adalah latar belakang, diisi dengan latar belakang perlunya pekerjaan dilaksanakan. Kemudian maksud dan tujuan, maksud diisi dengan maksud dilaksanakan pekerjaan, tujuan diisi dengan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan ini. Sasaran kegiatan diisi dengan hasil akhir dari pekerjaan disertai dengan satuan. Contoh jalan rapat beton ukuran panjang 75 kali lebar 2,5 kali tebal 15 cm atau 0,15 meter. Lingkup kegiatan, karena ini konteksnya adalah pengadaan bahan atau materialnya, yaitu 1. Proses pengadaan, pengumuman sampai dengan penetapan pemenang oleh TPK. 2. Pelaksanaan pekerjaan, penyediaan bahan, material, atau jasa oleh penyedia dan diterima oleh TPK. Kemudian lokasi kegiatan, contoh Jalan Kenangan RT 1 RW 5 Dusun Damai. Sumber pendanaan ini disesuaikan dengan APBDes, sumber dananya apa? Ada ADD, DDS. DDS itu dana desa, PBK itu ban KU atau bantuan khusus kabupaten, PBB itu bantuan dari provinsi, PBH itu PHR PHP, kemudian PAD pendapatan asli desa atau anggaran lain yang sah. Kemudian pelaksana kegiatan atau TPK, yaitu 1 ketua JONI, 2 sekretaris DONI, 3 anggota BONI. Kemudian jangka waktu pelaksanaan, contoh 14 hari mulai 15 April sampai dengan 28 April 2024 dari pengumuman hingga serah terima bahan atau material jasa dari penyedia ke TPK. Di sini tanda tangannya adalah kepala desa. Tanda tangan dan nama lengkap. Masih ini konteksnya adalah pengadaan barangnya. Kemudian contoh format daftar kebutuhan atau material bahan barang tahun anggaran 2024 misalkan. Ini apabila diperlukan ya untuk detail dari infrastruktur misalkan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Contoh di sini adalah pasir beton, spesifikasi teknis misalkan satu saknya 50 kg, merek apa jika ingin dispesifikan. Misalkan ada juga semen itu yang 40 kg. Volume kebutuhan 50 sak, cara pengadaan melalui penyedia. Kemudian ada pasir beton, misalkan dispekkan dengan pasir muntilan misalkan, atau pasir jenis tertentu silahkan. Kemudian atau batu pecah atau split, yang ukuran berapa, 1,2 atau 2,3 cm. Satuannya meter kubik, cara pengadaan melalui penyedia. Sebagai ini arahannya diisi sesuai dengan perencanaan atau kebutuhan, cek di DPA-nya. Jika kegiatannya adalah pengadaan laptop atau PC misalkan, ini yang pengadaan barang ya, atau yang lainnya, maka diisi sesuai dengan DPA tersebut. Kemudian diisi sampai seterusnya. Yang tanda tangan di sini kepala seksi atau kepala urusan desa, tanda tangan nama lengkap. Kemudian ada format bentuk daftar kuantitas dan harga. Ini kalau cek di peraturan itu untuk pengadaan melalui penyedia dengan cara lelang apabila diperlukan. Kemudian ada format harga perkiraan sendiri. Sebelum ke formatnya,
yaitu alurnya adalah harga pasar atau melalui survei. Kemudian dari survei tersebut minimal 2 penyedia, maka bisa diambil kesimpulan atau keputusan dengan membuat harga perkiraan sendiri. Contoh ini harga survei dari penyedia satu desa, kecamatan, kabupaten ya. Nama barang misalkan Portland semen atau semen 50 kg per saknya itu 62.000 misalkan dari CV atau toko pertama itu. Kemudian ini penyedia 2 misalkan semennya itu harga 63.000. Mas juga tanda tangan di sini toko atau CV-nya. Dari survei tersebut, maka bisa diambil kesimpulan atau format dituangkan dalam format harga perkiraan sendiri atau HPS. Uraian volume satuan diisi sesuai dengan RAP pada DPA. Namun harga diisi sesuai dengan HPS berdasarkan ketentuan harga pasar atau survei. Ya, yang dimaksud uraian di sini. Uraiannya itu sama dengan yang ada di DPA, RAP DPA. Kemudian volume itu sama karena kita kan dalam rangka melaksanakan RAP di DPA. Kemudian harga satuan ini karena konteksnya HPS maka dari harga survei. Kemudian jumlah harga. Ini yang membuat siapa? Yaitu KASI atau KAUR desa setempat. Kemudian ke format rancangan surat perjanjian. Rancangan surat perjanjian memuat sekurang-kurangnya yaitu 1. Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian. Ada yang kedua, para pihak. 3. Ruang lingkup pekerjaan. 4. Nilai pekerjaan. 5. Hak dan kewajiban para pihak. 6. Tata cara pembayaran. 7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 8. Ketentuan keadaan kahar. Dan 9. Sanksi. Ini contoh perjanjian kerja formatnya ya. Di sini antara kepala seksi atau KASI, kepala usaha atau KAUR, desa titik-titik-titik, kecamatan titik-titik-titik, kabupaten Cilacap atau mungkin daerah lainnya silakan disesuaikan. Kemudian dan nama atau toko atau CV setempat yang terkait dengan perjanjian ini. Tentang pelaksanaan pekerjaan titik-titik dan seterusnya diisi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ini adalah format dari surat perjanjian di bagian akhir. Ada pihak pertama, pihak kedua, kemudian mengetahui kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa. Lembar akhir surat perjanjian. Kemudian ada fakta integritas. Ini contoh formatnya. Yang bertanda tangan di bawah ini kan minimal kan ada 3 anggota TPK atau 3 dari TPK tersebut, yaitu nama sebagai ketua, nama sebagai sekretaris, dan 3 nama sebagai anggotanya. Kemudian tanda tangan di bagian akhir. Kemudian surat penyampaian dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia dari KASI KAUR kepada TPK. Di sini ada nama desanya atau tempatnya, kemudian ada tanggal, bulan, tahun. Kepada yang terhormat, tim pelaksana kegiatan TPK desa di, kemudian nomor lampiran perihal pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Di sini ada dokumen apa yang diserahkan dari KASI KAUR kepada TPK, yaitu 1. Waktu pelaksanaan pekerjaan. 2. Gambar rencana kerja apabila diperlukan. Ini terkait dengan infrastruktur. Kemudian ketiga, kerangka acuan kerja atau KAK. 4. Spesifikasi teknis apabila diperlukan. 5. Harga perkiraan sendiri atau HPS. 6. Rancangan surat perjanjian. 7. Fakta integritas tim pelaksana kegiatan. Kemudian di bagian bawah di sini tanda tangan KASI KAUR. Demikian, semoga bermanfaat.
Terima kasih.